Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi billahi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi bayani syuruti sihhat shalah. Jadi saya enggak mukadimah lagi karena mukadimahnya tadi. Pasal berikutnya menjelaskan tentang syarat sahnya sholat. Jadi yang dibahas di sini tentang syarat sahnya, bukan syarat wajibnya. Kalau syarat wajibnya tidak dibahas di sini karena apa? Karena sudah jelas. Jadi semua orang sudah tahu bahwa syarat yang mewajibkan sholat itu sudah jelas nyata. Yang pertama dia harus Islam, orang Islam itu wajib. Yang kedua akil, yang ketiga balik, yang keempat bersih dari setan. Nah, itu berarti wajib sholat bagi orang-orang tersebut. Orang Islam, orang yang berakal, orang yang sudah habis nggak disyaratkan balik bahkan di dalam kewajiban sholat. Nah, di sini yang dibahas adalah syarat sahnya yang menyebabkan sholat itu menjadi sah. Artinya kalau syarat-syarat yang ini tidak terpenuhi berarti sholatnya nggak sah. Sehingga itu yang dimaksud oleh ulama bahwa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak, tidak diterima. Ibadahnya rajin, malamnya sholat, siangnya puasa, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi nggak tahu ilmunya, itu ditolak, nggak diterima oleh Allah. Jadi artinya harus memenuhi syarat dan rukunnya dalam ibadah. Sehingga kita sangat dianjurkan mempelajari ilmu fikih, karena fikih adalah tentang kaifiyahnya ibadah, tata caranya ibadah. Sedangkan tasawuf adalah tentang bagaimana berihsan, ibadah secara baik, menghamba kepada Allah secara baik. Jadi syarat beragama itu Islam, iman, Islam dan ihsan. Pertama harus ada rasa iman dulu, percaya pada Allah, dan semua manusia yang dilahirkan ke dunia itu sudah pasti dibekali dengan naluri uluhiyah. Jadi semuanya sudah pasti mempunyai naluri uluhiyah. Kullu waladin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu dilahirkan dengan fitrahnya, yaitu dibekali dengan naluri uluhiyah, naluri ketuhanan. Hanya setelah itu orang tuanya diperkenalkan dengan rasa takut sama pocong, ya. Rasa takut ketabrak motor, takut jatuh, takut, padahal nggak ada hal-hal seperti itu. Yang ditakuti sama anak yang lahir adalah Allah. Secara alamiah mereka sudah membawa naluri uluhiyah. Anaknya diperkenalkan dengan dengan lahwun wa la'ibun, dengan mainan. Jadi anaknya belum nikah udah dibeliin mainan. Wah, diperkenalkannya dengan mainan. Gak pernah diperkenalkan dengan ibadah. Akhirnya naluri uluhiyahnya terkikis, diganti dengan didikan orang tuanya. Sehingga Rasul menyampaikan bahwa seluruh manusia yang dilahirkan ke dunia itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Hanya orang tuanya yang nanti akan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudiyan atau Nasraniyan. Dijadikan Yahudi atau Nasrani itu bukan oleh Allah, bukan bawaan lahir, walaupun dia lahir di keluarga non-muslim, tapi orang tuanya yang memperkenalkannya dengan hal-hal tersebut. Makanya kalau kita menginginkan, kita berdoa, ya Allah, berikanlah anak-anak saya anak-anak yang sehat, baik, dan
soleh, soleha. Tapi ada usahanya nggak membentuk mereka menjadi anak soleh, soleha. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan contoh, menjadi teladan yang baik bagi mereka. Yaitu dengan cara seperti ini kita mempelajari fikih ibadah. Karena nanti fikih itu mengatur tentang segala sendi kehidupan, dari mulai fikih toharohnya, fikih sholatnya, fikih ibadah, fikih tentang munakahah, tentang pernikahan yang baik yang seperti apa, yang sah dan yang tidak sah. Terus fikih tijaroh, tentang jual beli yang sehat, yang baik secara syariat yang seperti apa. Tentang waris, ada ilmu faraid namanya itu fikih tentang waris. Siapa aja yang berhak mendapatkan waris. Karena maqasid syariah itu salah satunya adalah menjaga harta kita jangan sampai salah sasaran nantinya. Nah, sedangkan di sini sekarang tentang syurutus sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Syurutus sholati tsamaniyatun, dawuhnya Syekh Salim bin Samir al-Hadrami, ini ulama dari Yaman, Hadramaut, menyampaikan syarat sahnya sholat itu ada 8. Tapi kita juga jangan terlalu kagetan. Karena kalau ada yang bilang syaratnya sholat 10, itu jangan 10. Salah itu enggak salah. Hanya nanti mungkin detail-detailnya yang berbeda. Detailnya yang berbeda, ada yang satu angka itu disatukan beberapa, ada yang ditulis secara detail. Nah, contoh di sini tidak disebutkan al-Islam wa tamyiz, jadi cuma 8. Kalau ditambah Islam dan tamyiz jadi 10. Nanti kalau umpamanya kita menerima rukun sholat 17, tapi ada yang bilang rukun sholat 23, ada yang bilang rukun sholat 14, ada yang bilang rukun sholat 16, itu jangan kagetan. Kita jangan jadi orang kagetan dan jangan jadi orang gumunan. Santai aja, semua pasti ada dasarnya. Jadi kalau menyikapi perbedaan itu santai aja. Oh, dia berbeda berarti ilmunya beda. Artinya memahaminya secara beda. Karena ilmu dari sananya sama aja, seperti itu. Hanya pemahaman manusianya berbeda-beda. Nah, di sini disampaikan syurutus sihhatis shalat tsamaniyatun. Syarat sahnya sholat itu ada 8. 8 itu apa aja? Artinya 8 hal ini harus ada sebelum kita sholat. Kalau mau melaksanakan sholat kita harus memenuhi 8 hal tersebut. Yang pertama adalah taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Nah ini aja disebutkan hadatsaini, suci dari 2 hadas. Artinya dia punya wudu, dia juga sudah mandi wajib. Tidak dalam keadaan berjunub, tidak dalam keadaan haid, dan sudah berwudu. Kalau pokoknya ditulis secara detail, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, itu udah 2 poin. Jadi umpamanya nanti ada yang berbeda ya seperti itu. Ayat indah kudrati, suci dari hadas ini bagi orang yang kudrat, yang puasa. Artinya bukan orang yang faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu apa? Orang yang tidak memiliki alat untuk bersuci, nggak ada air, nggak ada debu, atau dia dilarang terkena air dan dilarang terkena debu, maka itu tidak disyaratkan tahuratul hadatsain li hurmatil waqti. Artinya orang yang dilarang, yang nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu, dia nggak wudu, nggak tayamum, tapi tetap sholat. Tujuannya dihormatil waqti. Tapi ketika dia sudah bisa berwudu atau bisa bertayamum, harus mengulang sholatnya. Qadha. Fala yushtaratu taharah fi haqqihi ma'a wujubil i'adah alaihi tadi. Wasani at-taharah 'anil najasah. Yang kedua, suci dari najis. Jadi harus membersihkan diri, mensucikan diri dari najis. Suci apanya?
suci fi badanihi, apa fi saubihi, fi saubi wal makan, fi saubi wal badan wal makan. Pakaiannya harus suci, badannya harus suci, tempatnya juga harus suci. Jadi pakaian yang dipakai meskipun yang tidak bergerak, artinya pokoknya perempuan pakai mukenanya yang panjang. Ujungnya ini kalau kita gerak, kalau yang sholat itu bergerak, ujung mukenanya enggak ikut gerak, tapi ada najis di ujungnya, itu tetap batal sholatnya. Jadi harus suci betul-betul. Pakaian yang dipakai untuk sholat, meskipun yang tidak ikut bergerak, ketika kita bergerak itu tetap harus suci. Wal badan, terutama badannya juga, badannya harus suci dari najis. Artinya istinjanya harus suci. Nah, ini perempuan lagi aja sekarangnya. Perempuan lebih susah lagi menjaga kesuciannya. Karena apa? Karena ada perempuan memproduksi cairan yang itu najis dari alat vital. Nah, dan itu keluar bukan hanya saat tertentu, bisa saja ketika dia capek, dia bergerak, atau karena fungsinya adalah menjaga menjaga organ tersebut dari kerusakan, sehingga produksi cairannya akan meningkat ketika aktivitasnya juga bertambah. Sehingga ketika perjalanan, ini repot nanti perjalanan, ketika perjalanan jauh atau perjalanannya yang lumayan jauh, nah itu repot, harus sholat di jalan, itu gimana? Main wudhu aja langsung sholat, itu nggak sah. Sholatnya nanti nggak sah karena membawa najis. Berarti harus gimana? Dilepas dulu, gitu. Cebok dulu yang bersih, baru wudhu. Kalau nggak gitu nggak sah sholat. Nah terus gimana? Masa harus buka-buka? Ya dibuka, memang harus dibuka. Nah nanti siasatnya dia terserah. Ibu mungkin bisa mensiasati dengan kalau mau perjalanan jauh menggunakan pembalut umpamanya, biar nanti pembalutnya ada yang dilepas. Gitu. Jadi nggak keluar dari kamar mandi nenteng gitu kan, dilihatin orang keren. Itu apa bu gitu. Jadi pembalutnya ada yang dibuka. Nah, itu jadi harus suci dari hadas fil badan, karena itu adalah najis ya. Nah, terus kalau di rumah gimana ya? Di rumah itu berarti harus dilepas. Nah, setelah itu dipakai yang baru, kalau mau dipakai yang baru, karena sunnah bagi orang sholat menggunakan sirwal atau celana sebagai bagi orang yang sholat itu celana sebagai pelapis ya. Sirwal itu celana buat pelapis ya. Jadi sunnah. Terus kalau nggak pakai gimana ya, nggak apa-apa, cuma nanti malaikatnya bingung gitu, itu apaan apalagi yang tipis-tipis ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti menutup aurat. Wal makan, tempatnya juga harus suci. Nah, sebagaimana yang pernah saya, tempat yang harus suci itu gimana? Kalau kita sholat di rumah, apa rumahnya seluruhnya harus suci? Enggak, tempat yang buat sholat aja, yang kira-kira seukuran kita sujud, terus ke kanan kirinya, ke belakangnya, kira-kira pakaian yang kita gunakan itu tepat berada di tempat yang suci tersebut. Jadi kita nggak harus seluruh area itu harus disucikan semua, tapi minimal tempat yang buat sholatnya. Jadi jangan sampai pakaiannya, mukenanya nempel-nempel di daerah yang tidak suci, karena itu nanti nggak sah sholatnya. Terutama menjaga kesucian di badan itu tadi salah satunya adalah kaki kita yang basah nempel di lantai yang secara hukum itu adalah najis hukmiyah, itu berarti najis. Kita bawa najis pada saat sholat itu nggak sah sholatnya. Nah disiasati, entah itu digelari dari tempat wudhu ke tempat sholatnya digelari
karpet yang suci gitu, atau digelari apa, atau pakai sendal. Kalau pakai sendal basah ya gelarin karpet aja, karpet merah gitu. Jadi jangan karpet merah aja buat apa, para pembesar doang. Kita menghadap Allah. Tapi kalau sekarang umpamanya ada karpet hijau yang lebih bagus ya karpet hijau aja gitu. Wal makan tempatnya. Nah, kita nggak boleh bawa najis pada saat sholat. Lalu gimana kalau pada saat sholat kita ketempelan najis? Ada najis yang jatuh di pakaian atau di tempat sholat kita. Selama itu najisnya mahku, itu nggak apa-apa. Kita buang najisnya, tapi tidak dengan cara memindah. Jadi kalau umpamanya najis mahku itu najis yang, contohnya umpamanya darah yang sedikit dari darah kita sendiri, gatal, garuk, gitu digaruk, terus sampai keluar darah sedikit aja itu mahku. Tapi kalau banyak, batal sholatnya. Atau pada saat sholat ada sisa, buang kotoran nempel. Kalau itu kotorannya kering, itu bisa dibuang, tapi tidak dengan memindah, artinya nggak diambil terus dipindah, tapi dengan cara disentil gitu ya, disentil. Kalau dipindah itu sama aja, itu batal sholatnya. Kalau basah berarti nggak bisa. Kalau basah tetap najis, nggak mampu. Wasatul aurah yang selanjutnya beberapa tadi. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat pada saat sholat. Aurat yang harus ditutup batas mana? Nah, ini nanti sebetulnya ada penjelasannya sendiri di depan, tapi nggak apa-apa kita sebutkan. Auratnya laki-laki dan perempuan amat itu perempuan belian, budak itu budak perempuan, itu sama. Itu ma baina surrah wa rukbah. Fi sholat wa fi ghairihi. Di dalam sholat maupun di luar sholat, auratnya laki-laki dan perempuan amat, perempuan budak itu antara udel sampai dengkulnya. Jadi batas itu. Yang penting itu ditutup. Atasnya gundal gandul nggak apa-apa. Gitu. Itu bagi perempuan amat dalam keadaan dia sholat. Tapi di luar sholat itu lain lagi. Tapi kalau laki-laki di dalam sholat maupun di luar sholat, auratnya ya segitu. Jadi bagi ibu yang punya suami nih, yang punya suami pada punya suami kan, lebih baik nggak pakai kaos, tapi menutup auratnya, ma baina surrah wa rukbah. Celana yang dipakai menutup sampai ke dengkul, daripada kaosnya keren tapi pakai celananya di atas lutut setengah paha, bahkan mendekati selangkangan. Itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ma baina surrah wa rukbah. Lalu perempuan gimana? Kalau auratnya perempuan merdeka, hurrah merdeka, perempuan ya ibu-ibu kayak gini nih hurrah, jadi bukan belian. Kecuali emang ibu dibeli dulu. Nah, kalau mahar bukan belian. Kalau perempuan merdeka, auratnya di dalam sholat itu jami'u badani illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi telapak tangannya aja, bukan keseluruhan tangan, tapi telapaknya aja. Terus wajah, batas wajah di mana? Mimana bitisya'i waqsihi sampai sini. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai di dagu. Jadi kalau pakai mukena di sini, jangan di sini di leher. Kalau di leher berarti ininya auratnya terbuka. Terus dari sampingnya mana? Bainal udunain, di antara telinga dengan telinganya. Jadi jangan sampai telinganya terbuka, kelihatan, karena itu aurat. Jadi yang diperbolehkan terlihat adalah wajah.
Lalu rambut yang tumbuh di wajah gimana? Ya, apa itu bagian dari wajah. Nah, alisnya, jadi alisnya nggak perlu ditutup, dilakban. Nah. Jambang nggak, jambang yang bagian jambang ini wajah masih termasuk wajah. Nah, tapi kalau rambut yang dari atas ini termasuk aurat karena itu bagian dari kepala. Jadi batasnya antara dua telinga dengan telinga dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Jangan sampai di sini karena nanti kalau di sini auratnya masih terbuka. Dan kafaini, tapi untuk kafaini ini ada istilah. Ada sebagian ulama yang bilang itu zahiran wa batinan. Bahkan punggungnya juga nggak masalah sampai di pergelangan tangan. Jadi artinya ada yang membatasi kelapaknya aja, tapi ada yang berpendapat zahiran wa batinan, termasuk Syekh Nawawi Al-Ghazali menyatakan zahiran wa batinan, artinya punggungnya ini terbuka, ini nggak membatalkan, ini tidak termasuk orang di dalam sholat. Nah, ini juga hati-hati bagi ibu-ibu yang sholatnya pakai mukena potong-potongan. Karena ketika takbiratul ihram ngangkat Allahu Akbar, perutnya kebuka, apalagi nggak pakai baju, tambah nggak pakai BH bisa, Allah ngangkat, jadi batal. Nah, sedangkan itu udah sholatnya nggak sah, malaikat kabur. Malaikat itu kalau melihat aurat perempuan dia balik lagi. Jadi dulu Sayyidah Khadijah ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama itu ketakutan karena nggak tahu bahwa itu malaikat. Lari daunnya Sayyidah Khadijah, ya udah sini. Akhirnya Rasulullah diminta untuk tidur di pangkuannya Siti Khadijah oleh Siti Khadijah, dan beliau angkat kainnya sampai ke paha, sampai ke pahanya diangkat. Beliau mau ngetes nanti yang datang ini malaikat apa setan. Pas datang ternyata balik lagi. Lalu Siti Khadijah, berarti ini malaikat. Karena kalau setan itu senang langsung masuk. Tapi kalau malaikat nggak jadi balik lagi. Makanya kita dimakruh di dalam rumah bertelanjang badan. Makruh di dalam rumah tidak menutup aurat. Karena malaikat nggak jadi kalau mau masuk. Malu melihat aurat. Meskipun malaikat tidak punya syahwat. Nah, jadi ditutup auratnya ini hati-hati. Nah, pergerakannya karena takbir mengangkat tangan itu adalah sunnah. Tapi menutup aurat itu wajib. Jadi jangan sampai yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Yang wajib itu takbiratul ihramnya, takbirnya Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu adalah sunnah. Nah, makanya tadi di dawuhnya Rasul di dalam satu hadis disunnahkan bagi seseorang bagi siapapun yang sholat untuk menggunakan sirwal, celana. Bahkan celana aja dianjurkan, apalagi baju. Jadi artinya bagi ibu-ibu yang pakai mukena potong-potongan lebih baik amannya itu pakai baju biar enggak mengagetkan malaikat rahmat. Dawuhnya Rasul qala annal arda tustaghfaru lil musalli bis-sarawil. Dawuhnya Rasul, bumi yang kita pijak ini mengampuni atau memohonkan ampunan bagi orang yang sholat dengan menggunakan celana pelapisnya maksudnya. Artinya bukan dia sholatnya pakai celana aja, tapi dilapisi dengan celana. Afdalus satru wa aulas satru al-qamis ma'as sarawil. Gamis baju panjang di dalamnya pakai celana yang paling utama. Artinya kalau pakai mukena di dalamnya ada celana. Terus yang kedua, yang utama yang kedua adalah al-qamis ma'al izar.
pakai gamis, di dalamnya pakai sarung. Lalu yang terakhir dia tidak menggunakan jari, artinya menggunakan sarung aja. Nah, itu untuk syarat yang ketiga, menutup aurat. Lalu menutup aurat ini kewajibannya sampai batas mana? Ditutupnya aurat itu dari atas, dari pandangan atas dan samping, tidak perlu sampai menutup ke bawah. Artinya dari bawah. Dari bawah itu cukup dengan ditutupinya oleh bumi atau oleh lantai. Walaupun dia sholatnya di atas, di ketinggian, makanya dia sholat di atas, kebetulan lantainya terbuat dari papan bolong-bolong. Terus watahtaha, di bawahnya orang sholat tersebut ada orang yang melihat ke atas, artinya ada yang ngintip. Itu batal nggak sholatnya? Nggak batal. Cuma yang ngintipnya aja yang dosa, orang sholat diintip gitu. Kebangetan. Jadi yang wajib ditutup adalah dari atas dan samping. Dari atas dan samping aja, nggak perlu sampai ke bawah. Terus gimana kalau umpamanya pas sujud kakinya terbuka? Itu harus ditutup. Kalau nggak ditutup, batal sholat. Batal sholat. Bagaimana laki-laki yang menggunakan baju yang pendek, pas ruku atau pas sujud keangkat, kebuka auratnya, batal sholatnya. Jadi sholat yang percuma. Itu sering. Kadang-kadang saya sholat di belakangnya, melihat di depan, pas bangun keangkat. Ya kalau maunya yang cantik, yang seksi, ya seneng gitu. Ini kayak gitu. Ini yang kebuka bulu. Ya, jadi mengganggu. Satu, dia sholatnya nggak sah. Yang kedua, itu mengganggu yang lain. Nah, dan disunnahkan pada saat sholat menggunakan baju atau menggunakan pakaian terbaik yang dia punya. Dan kalau maunya punya dua yang bagus, dipakai dua-duanya gitu. Jika itu memang pantas. Kalau maunya jadi kayak apa? Kalau maunya jadi jelek ya nggak usah. Tadi saya lupa ditambah. Warabi'u yang keempat. Yang keempat, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat yang keempat itu menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat ini zonnan au yakinan. Jadi baik itu secara zonnan atau lebih utama lagi secara yakin. Kita yakin bahwa Ka'bah ada di sana. Bukan di sana ya, sana. Seumpamanya kita yakin Ka'bah itu ada di situ. Nah itu lebih utama. Tapi kalau umpamanya kita nggak tahu letaknya Ka'bah, kira-kira zonan kita secara ijtihad itu ada di sana. Sekarang dibantu dengan teknologi. Makanya kita jangan rewel tentang kiblat. Karena di sini kiblat itu nggak harus tepat. Yang penting kita mengarah pada kalau yang dekat itu harus tepat pada jihatul kiblat, pada Ka'bah. Jadi makanya kalau di Masjidil Haram keliling muter kayak gitu. Karena apa? Karena harus tepat menghadap ke Ka'bah. Nah kalau yang jauh kayak kita di sini, kita mau tepat. Ada yang bilang itu harusnya agak miring ke kanan, miring kanan. Kan datang lagi orang lain, itu harusnya miring ke kiri, miring lagi ke kiri. Datang lagi yang lain, itu harusnya lurus. Wah udah repot. Makanya kita jangan terlalu repot. Kita mau geser kanan, geser kiri atau lurus, itu belum tentu tepat menghadap Ka'bah. Ka'bahnya segede itu, kita dari sini ditarik benang dari sini ke Ka'bah. Coba kira-kira gesernya gimana? Makanya kita jangan terlalu rewel. Kita di sini nggak pernah melihat Ka'bah. Zona, kita yakinkan aja bahwa Ka'bah ada di sana.
kita diniatkan di dalam hati sholat kita menghadap ke kiblat. Makanya para ulama menambahkan di dalam niat mustaqbilal kiblat, diniatkan menghadap kiblat. Walaupun nggak pakai mustaqbilal kiblat sebetulnya nggak sah. Fadli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, itu sudah sah. Tapi kalau ditambahkan mustaqbilal kiblat, tujuannya adalah menjaga kalau sholat kita nggak tepat ke Ka'bah, kita sudah niatkan untuk menghadap kiblat. Itu kehati-hatian para ulama. Jangan terlalu ribet dengan masalah kiblat ini. Geser kiri. Ada lagi masjid pertama sudah diukur dengan Google Street udah beberapa ahli juga. Pas begitu udah selesai dibangun, belum dipakai sholat, datang lagi ahli yang lain. Ini kurang geser ke kanan, akhirnya sholatnya miring. Gitu. Udah masjidnya kecil, dibikin miring. Jamaahnya yang tadinya cukup 30 berkurang jadi 25. Karena yang bagian miringnya nggak pakai. Jadi nggak, itu malah bikin ribet hal-hal kayak gitu. Kalau sudah dibangun, ya sudah, ya seperti itu ya. Kalau mau dibongkar lagi ya nggak apa-apa, cuma jadi sia-sia. Kapan pakai sholatnya? Kecuali kalau memang secara nyata kita betul-betul melihat bahwa Ka'bah itu ada di sana. Kalau sama-sama zonan, ini sama-sama mengira-ngira, baik yang menggunakan apapun teknologi, itu juga bantuan internet, bantuan satelit. Kalau satelitnya pas error gimana? Terus ada 3 orang yang menggunakan Google Street, ternyata 3-tiganya berbeda. Terus yang harus dipakai yang mana? Nanti poin yang paling canggih perangkatnya, orangnya belum tentu. Nah, itu. Orangnya belum tentu. Atau canggih orangnya tapi perangkatnya bisa jadi error. Jadi di situ kita jangan terlalu kaku. Kaku itu pada saat-saat tertentu aja kalau pas dibutuhkan. Kalau ibu-ibu nggak boleh kaku. Yang selanjutnya wadukhulul waqti wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pahala jariah bagi para guru, para pemimpin, para muallim kitabnya. Mudah-mudahan juga menjadi sebab kita semua termasuk golongan orang-orang yang kami suci yang iman, atau orang-orang yang tafakuh fikih, sehingga akhirnya kita semua jadi hamba-hamba yang semakin bertambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, rijalallah, aghithuna bi ajlillah wa kunu aunana lillah, asana ahdha bi fadlillah. Ibadallah, ويا أخطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله. عباد الله، رجال الله، أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله، عسى نحظى بفضل الله. سألناكم ولزلفى رجونا
وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسنا بفضل الله ويا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عشان بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وتمثيل الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا بفضل الله وذات الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول